Udah. Jadi hari ini kita di info tipis-tipis ngopi bareng.id kedatangan Mas Mursyid, salah satu pengacara di Surabaya. Mas, thank you udah datang, Mas. Makasih juga atas kesempatannya untuk berbincang-bincang tipis-tipis. Jadi kita mau ngomongin masalah OTT KPK, Mas. Di Indonesia itu kan entah mau pemilu, entah mau ada sesuatu, itu pasti OTT KPK kayak gencar gitu kan. Terutama ya di bidang politis lah. Tapi sebenarnya OTT KPK itu menyasarnya harus siapa dan syarat-syaratnya itu apa sih, Mas? Kalau dengan sebagai pengacara. Jadi gini, prinsipnya itu sebelum kita menjawab ke arah tentang sasaran tadi, kita harus mengetahui dulu tentang sejarah KPK itu dibentuk bagaimana. Secara prinsip sebenarnya KPK itu kan sejak pasca reformasi itu kita kategorikan sebagai state auxiliary body. Jadi adalah pembentukan kelembagaan baru yang dikarenakan aparat-aparat yang lama itu tidak terlalu efektif. Kan gitu poinnya itu dulu. Nah, menjadi pertanyaan tugasnya itu adalah ketika pembentukan lembaga baru itu untuk apa sih sebenarnya? Untuk melakukan penegakan dan penindakan atas suatu peristiwa-peristiwa hukum atau pelanggaran-pelanggaran hukum yang sifatnya ya harus besar. Itu poinnya sebenarnya. Besar, masif, artinya besar, masif, artinya masif itu adalah mempunyai daya gedor untuk memberikan keterpengaruhan agar tidak melakukan perilaku yang sama. Kepada publik ya? Iya. Jadi kalau case-nya itu relatif nggak terlalu besar dan daya gedornya tidak meluas, ya itu nggak perlu KPK. Aparatur yang sudah ada pun juga bisa melakukan tindakan. APH. Nah, jadi setelah kita melihat risalah atau sejarah pembentukan KPK yang dikategorikan seperti tadi, maka kita mempelajari lagi tentang namanya pola penindakan. Selama ini pola-pola penindakannya teman-teman di KPK itu menyasar kepada aparatur penyelenggara negara yang mempunyai kekuatan policy. Contohnya apa aja itu, Mas? Contohnya ya gubernur, wali kota. Terus mungkin kalau eselon ya eselon 1 seperti itu juga. Lah, menjadi pertanyaan teknis, jika ternyata OTT itu hanya menjangkau seseorang yang secara kualitas jabatan itu bukan bisa dikategorikan sebagai penyelenggara negara, bukan pengambil kebijakan ya. Bagaimana? Kan gitu kan. Lah, walaupun memang mungkin diduga ada kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh ASN yang kategori eselonnya itu hanya eselon rendah, tapi itu kan kalau memang seperti itu kan bisa juga dikerjasamakan dengan teman-teman di aparat hukum yang lain, kan gitu aja sebenarnya. Jadi teman-teman kejaksaan, kepolisian yang turun ya. Kalaupun memang diketemukan dugaan-dugaan atau bukti-bukti permulaan yang menegaskan atau mengafirmasi bahwasanya merugikan negara oleh orang tersebut melakukan pelanggaran hukum, kan gitu. Nah, salah satu OTT yang lagi rame di Jawa Timur, Mas, khususnya di Surabaya Raya itu kan OTT stafnya Bupati Sidoarjo, Agus Mutulor, yang katanya masalah pajak atau apa itu kan, yang kemudian ternyata kabarnya dia mengaku bahwa uang ini digunakan untuk operasionalnya bupati. Sebenarnya itu kayak gimana sih, Mas, OTT di Sidoarjo kalau menurut sebagai pengacara Panjenengan? Jadi gini, bicara tadi kita kembali lagi tentang rumusan yang saya sampaikan tadi. Menjadi pertanyaan hukumnya adalah yang di OTT itu siapa kemarin? Jabatannya apa sih? Ya gitu kan. Lah, ketika jabatannya apa sih dan nilainya berapa? Lah, kita kan sampai sekarang kan belum mengkonfirmasi tentang terkait isu apa sih sebenarnya. Kan semua di media itu hanya berkutat tentang namanya insentif pajak, ada potongan pajak dan sebagainya. Lah, tapi segala sesuatu kan harus kita teguhkan dengan yang namanya bukti-bukti permulaan yang ada. Dari konstruksi pembacaan di media-media itu kan dikategorikan adanya uang yang diambil oleh seseorang yang sifatnya seseorang itu karena mendapatkan perintah, gitu kan. Itu sebenarnya kategori dari pemeriksaan terhadap seseorang dari tangkap tadi, yang namanya jabatannya eselon berapa tadi. Jika kita menggunakan rumusan yang saya sampaikan tadi, apakah layak seorang eselon 3 tersebut menjadikan biang OTT sehingga mau nggak mau dalam konsep penegakan hukum, konsep pemeriksaan itu menjadi sebuah under pressure. Artinya gini under pressure-nya, yang namanya eselon 3 ketika ditanya pasti ngoceh, dia mengatakan A, mengatakan B, mengatakan C, dan ocehan-ocehan itu tersebut itulah yang
dirilis menjadi sebuah pemberitaan-pemberitaan. Takutnya penegakan hukum ini dipengaruhi oleh yang namanya suasana kampanye di media yang lagi bukan kampanye di media tadi. Kampanye di media tadi sebenarnya nggak relate dengan bukti-bukti dasar, bukti pokok yang terkait dengan konsep yang saya sampaikan tadi, yang di permulaan tadi. Gitu. Nah, itu sebenarnya juga memberikan dugaan pada kami ketidakdisiplinan dari teman-teman KPK. Gitu. Ketidakdisiplinannya di mana letaknya? Ya, jika KPK itu adalah auxiliary state auxiliary body yang dibentuk untuk menjangkau perkara-perkara yang secara influence bisa memberikan penegakan yang mempengaruhi publik, jika direlasikan dengan yang namanya penegakan OTT kemarin, ya tidak tercapai tujuan itu. Kalaupun tadi saya bilang, kalaupun memang ada kesalahan, ya dilempar aja deh ke teman-teman aparat penegak hukum yang lain, kan gitu kan. Itu jadi pembentukan sebuah kelembagaan itu harusnya menciptakan kedisiplinan itu sendiri. Itu dulu poinnya. Apapun jika memang ditemukan itu ada kesalahan, tapi kalau disiplin tentang azas pembentukan tadi, ya sudah. Nah, gitu juga. Berarti sebenarnya penangkapan KPK atau OTT KPK di Sidoarjo kemarin bisa dibilang keliru, Mas? Bukan keliru. Masalah keliru itu kan berarti kan teman-teman di KPK kan tidak mempunyai alat bukti awal, petunjuk awal, kan gitu. Bukan keliru. Tapi yang paling pokok adalah sasaran utamanya tadi terkait dengan pemegang kekuasaan atau penyelenggara negara yang mempunyai kekuatan polisi atau tidak. Kayak gitu dulu. Eselon 3 itu apa sih? Pelaksana teknis. Iya, pelaksana teknis. Bukan mengambil kebijakan. Lah kalau memang seperti itu konsepnya, nanti kan konsep dari ketika pelaksana teknis yang diambil semacam itu semuanya, yang saya takutkan pelaksana teknis itu kan pasti akan ditanyain, pasti dalam mereka ngoceh dengan mengatakan A, mengatakan B, mengatakan C. Pertanyaannya adalah jika mengatakan A, mengatakan B yang mungkin akan menjadi sebuah dasar dari acara pemeriksaan tersebut. Itu kan harus dikonfirmasi dengan alat-alat bukti yang ada. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya adalah kecurigaan saya, dugaan saya menjadi poin itu adalah kalau dalil pertamanya itu ada uang korupsi atau penindakan itu ada 5,8 miliar lah pertama, kan gitu kan. Terus tiba-tiba berubah menjadi 69 juta. Sempat berubah jadi 2,7 M. 2,7 M, ternyata di dalam alat bukti cuma 69 juta. Pertanyaannya kan berarti kan uang yang ditampilkan di publik kemarin kan cuma 69 juta. Artinya untuk sementara ini terkonfirmasi atas OTT kemarin kan cuma 69 juta dan pelaksanaannya alat buktinya cuma 69. Lah, apakah perlu ada yang namanya pengembangan? Di Indonesia itu kalau konsep penegakan hukum diisukan dengan pengembangan ya semua bisa dicantolkan semuanya deh. Semua bisa digabung-gabung dah, kayak gitulah. Artinya dengan powernya mereka sebagai penyidik, ya mereka bisa aja menggabung-gabungkan, menarasikan apa. Itu yang menjadi kekhawatiran kami sebenarnya. Apapun sebuah kelembagaan itu kalau diberi wewenang, yang paling penting ada disiplin. Karena apa? Konsep OTT itu kan satu kali 24 jam. Ketika 1 kali 24 jam ternyata tidak terpenuhi syarat penyelenggaraan negara tadi, ya sudah nggak apa-apa, dia ditangkap, dilemparkan KPH. Jadi itu. bukan kemudian di-keep terus oleh KPK. Bukan di-keep, artinya ada jeda 4 hari. 1 kali 24 jam itu kan. 1 kali 24 jam tadi itu melebihi 4 kali 24 jam baru diumumkan. Macam itu juga. Nah, itu sebenarnya juga menunjukkan tidak kedisiplinan. Karena konteksnya adalah konteks OTT. Iya. Konteks OTT. Kalau OTT kan harusnya cepat toh. Harusnya cepat. Kalau 24 jam harus ada penegasan, harus ada kejelasan. Iya, siapa saksi, siapa tersangka dan sebagainya kan. Kayak gitu. Bukan dengan dalil ketika saya baca itu dalilnya, nanti ada pengembangan. Kalau konsep pengembangan itu prosesnya pro justisianya dari penyidikan gitu. Ada di kepolisian biasanya. Bukan, di KPK pun juga ada. Ada ya. Tapi kan tahapan-tahapan itu yang dilampaui, kayak gitu kan. Bukan dengan menggunakan konsep OTT yang kemarin tiba-tiba langsung dicuatkan untuk melakukan penyidikan untuk melakukan tindakan-tindakan yang lain. Nah, kedisiplinan inilah yang menjadi pokok persoalan sekarang ini. Jadi sebenarnya OTT KPK di Sidoarjo kemarin dianggap tidak disiplin lembaga. Bisa ke arah situ, kedisiplinan lembaga dalam konteks alur sejarah lembaga tersebut bagaimana?
Oh, oke. Ya, kan saya jelaskan tadi ya, namanya KPK itu state auxiliary body yang dibentuk karena suatu kebuntuan keadaan. Ketika kebuntuan keadaan, fungsinya untuk apa sih? Untuk meneguhkan tentang sebuah tindakan-tindakan yang sifatnya masif, influence-nya terukur kan gitu kan. Nah kalau KPK ujung-ujungnya hanya untuk menangkapi eselon 3 ya. Ya buat apa, ada pihak lainnya, Bos? Iya, semacam itu juga. Dan sifatnya bagaimana gitu. Nah, kemarin KPK juga sempat menyebut dia ke Sidoarjo nyari bupati juga, tapi nggak ketemu. Padahal ada bupatinya. Nah, itu gimana, Mas? Kalau menurut saya nggak tahu. Pokoknya prinsipnya secara kualitas tentang OTT kemarin yang menangkap eselon 3 itu menjadi pertanyaan hukum buat saya aja. Apakah eselon 3 itu secara kualifikasi masuk dalam kategori penyelenggara negara yang mempunyai kekuatan policy, itu aja. Oke, karena kalau ini dilakukan seperti ini di lain waktu bisa dilakukan juga kan oleh KPK penangkapan dan itu OTT eselon 3 atau ASN lainnya. Iya, dan sifat untuk masifnya di mana? Ya. Sifat masifnya. Terus fungsi-fungsi KPK untuk penegakan hukum yang luar biasa berada di mana? Kayak polsek dong. Ya, nggak ada bedanya. Iya. Nah kalau gitu menurut jenengan KPK itu seharusnya gimana sih, Mas, kalau misalnya mau nangkep OTT lah, terutama OTT? Ya sudah, seperti zamannya KPK periode-periode awal itu aja. Ini periode-periode awal itu dinamis banget. Artinya bisa memberikan daya gedor kan gitu kan. Jadi gini, konsep OTT itu kalau di dalam pertempuran dogfight atau pertempuran udara, pesawat tempur, itu namanya intercept. Kan itu kan. Iya. Kalau ngomong intercept maka dibutuhkan kemampuan canggih kan. Radarnya canggih, artinya kemampuan bergeraknya cepat semacam itu juga. Itulah kalau di dalam konteks pesawat tempur itu levelnya pesawat F-16 Fighting Falcon. Konsep intercept itulah KPK itu ditempatkan sebagai pesawat tempur canggih tadi. Kalau pesawat tempur canggih tadi ternyata pelayanannya untuk pertempuran jarak pendek yang itu dilakukan oleh pasukan-pasukan infanteri biasa, mana kemampuan interceptnya di mana? Jadi nggak ada daya gedornya ya? Iya, kayak gitu loh. Levelnya aja kalau dalam TNI AU itu pesawat F-16, pesawat tempur, kayak gitu loh. Kalau sekarang menurut jenengan KPK pesawat apa sekarang? Bronco mungkin. Pesawat OV-10 Bronco yang sudah di grounded itu. Nah, Mas, KPK itu kan selama ini OTT pejabat-pejabat besar ya. Sedangkan KPK sendiri dibentuk untuk memberantas korupsi itu sendiri. Tapi sampai sekarang masih ada tuh korupsi. Kalau menurut jenengan apakah efektif atau gimana nih? Ini korupsi itu dari zaman dahulu sampai sekarang itu pasti ada. Tapi bagaimana caranya untuk melakukan penurunan atau meningkatkan kesadaran agar orang tidak melakukan tindakan koruptif. Tapi yang paling penting adalah korupsi itu kalaupun dilakukan penegakan luar biasa pasti akan tetap ada semuanya, kan gitu kan. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya konsepnya adalah bukan penindakannya, tapi pencegahannya. Itu dia, Mas. Itu poinnya seperti itu pencegahannya. Dan bicara pencegahan itu variabelnya banyak. Tidak hanya sebatas satu variabel aja. Ini juga terkait dengan tata cara pembentukan rejim anggaran. Ini dalam ini. Dalam banget. Kalau pengetahuan saya rejim anggaran di kita ini ya rejim anggaran yang konsepnya seperti pedagang lombok di pasar itu, Mas Ian. Kenapa begitu? Yang ya artinya gini. Saya secara pribadi pernah ikut kursus untuk melakukan program development. Jadi pada waktu itu kursus di salah satu negara, salah satu NGO internasional. Di situ kita diberi ruang, diberi pelajaran bagaimana membuat sebuah penganggaran yang mempunyai tujuan dari hulu sampai hilir, bisa terperiksa, terverifikasi sampai detail di dalam proses penganggarannya. Proses penganggarannya loh, Mas. Nah di kita tuh sering kali kan melakukan penganggaran itu dengan gelondongan. Nanti ujung-ujungnya dipikir sambil jalan aja lah. Berarti kan otaknya didengkul kan gitu kan. Nah impact otak didengkul bagaimana kan gitu kan. Ya gitu aja. Nah problem itulah jika otak-otak kita masih didengkul ya sampai kapanpun yang namanya korupsi tetap ada. Gitu aja. Berarti sebenarnya meskipun KPK dibentuk, udah ada pencegahan dan lain sebagainya, udah ada OTT besar-besar, kalau misalnya cara KPK tetap kayak gini, cara KPK tidak sebagaimana periode yang terdahulu, tetap akan sama aja menjadi bahan ketertawaan nanti. Nah kalau di Sidoarjo kemarin, apakah
Gus Mudlor, Bupati dan timnya itu layak untuk di OTT, Bang? Prinsipnya kalau saya secara kualitas, jika layak atau tidak layak itu kan dari temuannya mereka. Tapi pada saat kejadian penangkapan kemarin hanya ada level di S13, buat saya menjadi big question gitu aja. Oke. Jadi kalau memang menggunakan konsep kedisiplinan ya nggak layak. Nggak layak. Oke. Berarti intinya itu. Iya. OTT KPK di Sidoarjo tidak layak. Terima kasih. Nanti kapan-kapan akan ada info-info tipis-tipis lagi dari Ngopi Bareng dari narasumber yang lain. Thank you Mas sudah datang. Oke, sama-sama. Terima kasih sudah share masalah KPK di Sidoarjo kemarin. Ya semoga kasus ini terang benderang lah. Semoga. Karena harapan kita itu sebagai rakyat itu hanya satu. Orang-orang yang mempunyai kekuasaan itu disiplin aja deh. Iya, biar gak ada OTT lagi. Gak pinter gak apa-apa, yang penting disiplin. Yang penting disiplin. Persoalannya sudah gak pinter, gak disiplin lagi, ya gitu. Thank you, Mas.